Hening malam yang merayap di kamar kami seketika pecah saat denting ponsel Aditya berbunyi nyaring di atas nakas kayu jati. Jarum jam dinding baru saja melewati angka 12, menciptakan suasana mencekam yang seolah-olah memperingatkan akan datangnya badai besar. Aku, Maya, terbangun dengan jantung berdebar kencang, menatap punggung suamiku yang tampak menegang saat melihat identitas penelepon di layar kacanya. "Halo Bram, ada apa menelepon jam begini? Bukankah laporan itu bisa menunggu sampai besok pagi?" Tanya Aditya dengan suara serak yang dipaksakan untuk terdengar tenang. Namun, getaran di ujung kalimatnya tidak bisa membohongi instingku sebagai seorang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun. Cahaya biru dari ponselnya memantul di kornia mataku, memberikan kesan dingin pada wajah pria yang biasanya penuh kehangatan saat menatapku setiap pagi sebelum ia berangkat kerja. Aditya bangkit dari tempat tidur dengan tergesa-gesa, mengabaikan tatapan tanyaku yang membisu di kegelapan kamar yang hanya diterangi lampu tidur remang-remang. "Maafkan aku, Maya. Bram bilang ada masalah darurat di gudang distribusi. Aku harus segera ke sana sekarang juga," ucapnya sambil mengenakan jaket kulit hitamnya dengan gerakan kikuk yang sangat mencurigakan. Aku hanya diam membeku, membiarkan rasa curiga mulai merambat seperti tanaman liar yang mencekik akal sehatku, sementara ia menyemprotkan parfum maskulin secara berlebihan. "Harus sekarang, Mas. Ini sudah hampir jam 1 pagi. Apa tidak bisa staf lapangan yang menanganinya dulu?" Tanyaku dengan nada yang bergetar menahan tangis. Aditya tidak menjawab. Ia hanya mencium keningku sekilas, sebuah kecupan yang terasa hambar dan asing sebelum akhirnya melangkah keluar dan menutup pintu kamar dengan dentuman yang memekakan telinga. Ketegangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun malam ini atmosfer di sekitar rumah kami terasa jauh lebih berat dan menyesakkan dada. Aku merasa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan oleh Aditya, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan pondasi kepercayaan yang telah kami bangun dengan susah payah. Langkah kakiku terasa ringan, namun pasti saat aku menuruni tangga menuju ruang tamu, memastikan bahwa aku tidak meninggalkan jejak apapun. "Hati-hati di jalan, Nyonya," sapa penjaga malam kami saat aku melewati pintu depan, namun aku hanya mengangguk tanpa suara karena fokusku teralih pada mobil Aditya. Pikiranku melayang pada setiap detail kecil perilakunya, pulang terlambat, sering tersenyum sendiri pada ponselnya, dan tatapan matanya yang kini seringkali tampak kosong. Keinginan untuk membuktikan bahwa kecurigaanku salah adalah motivasi terbesarku malam ini. Meski di dalam hati kecilku aku sangat takut jika kenyataan justru akan jauh lebih pahit. Namun, saat aku mencapai pintu depan dan bersiap untuk membuntuti mobil suamiku, aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kudutku berdiri seketika. Aditya ternyata tidak membawa mobil pribadinya, melainkan berjalan kaki menuju ujung komplek perumahan di mana sebuah mobil hitam tak dikenal sudah menunggu. "Cepat masuk, kita sudah terlambat 10 menit dari jadwal semula." Sayup-sayup aku mendengar suara pria dari dalam mobil hitam tersebut memerintah suamiku. Gerakannya sangat taktis dan penuh perhitungan, seolah-olah ia sudah melatih skenario pelarian ini berkali-kali sebelumnya agar tidak menimbulkan suara atau kecurigaan tetangga. Aku segera menyadari bahwa ini bukan sekedar urusan bisnis biasa yang memerlukan kehadiran mendadak di tengah malam buta seperti sekarang ini. Kejutan menyapa kesadaranku saat aku melihat pria yang membukakan pintu untuk suamiku ternyata adalah Arya, adik kandungku sendiri yang seharusnya berada di luar negeri. Setelah mobil misterius itu menghilang di tikungan jalan, aku segera berlari menuju jalan raya untuk mencari taksi. Namun jalanan tampak sepi seperti kuburan. Keputusasaan mulai menyelimuti hatiku, hingga tiba-tiba sebuah taksi tua dengan lampu yang sedikit redup muncul dari balik kabut malam yang mulai turun menyelimuti Jakarta. Aku segera melambai dengan panik, dan taksi itu berhenti tepat di depanku, seolah-olah ia memang dikirim oleh takdir untuk membantuku mengungkap misteri malam ini. "Ikuti mobil hitam di depan itu, Pak. Tolong, jangan sampai kita kehilangan jejak mereka," seruku sambil terengah-engah masuk ke kursi belakang mobil yang pengap. Sopirnya adalah seorang pria tua berambut putih yang mengenakan topi lusuh, namun matanya yang tajam menatapku melalui spion tengah dengan sorot yang sangat dingin. Tanpa menunggu aba-aba kedua, ia langsung menginjak pedal gas, membuat tubuhku terdorong ke belakang saat mobil mulai meluncur membelah kesunyian. Pak Dharma, sopir taksi itu, mengangguk pelan dan mulai memaju kendaraannya dengan kecepatan yang stabil namun cukup lincah untuk melewati jalanan kota yang lengang. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa berhenti meremas tanganku sendiri,
mencoba menahan air mata yang mulai menggenang karena rasa kecewa yang amat dalam terhadap mereka. Sabar nak, terkadang apa yang kita lihat di permukaan bukanlah kebenaran yang sesungguhnya terjadi di balik layar, ucap Pak Dharma tiba-tiba dengan suara berat yang menenangkan. Mengapa Aditya harus berbohong mengenai keberadaan Bram yang katanya sedang dalam masalah besar di gudang kantor jika ia pergi bersama Arya? Setiap lampu merah yang kami lewati terasa seperti hukuman bagiku, memperlama waktu penderitaan sebelum aku benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan kami. Suasana di dalam taksi terasa sangat sunyi, hanya ada suara detak jam di dashboard dan deru mesin tua yang berjuang melawan angin malam. Konflik di dalam batinku semakin memuncak saat kami melewati sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat di mana mobil hitam tadi terlihat terparkir. Pak, berhenti agak jauh saja. Aku tidak ingin mereka melihat taksi ini terparkir tepat di belakang mereka, pintaku dengan suara yang bergetar karena rasa takut. Namun sang sopir justru terus melaju perlahan menuju area parkir bawah tanah yang gelap dan lembab tanpa memedulikan sama sekali apa yang baru saja aku katakan. Percayalah padaku, masuk ke dalam sana adalah satu-satunya cara jika kau ingin tahu apa yang mereka rencanakan malam ini, sahut Pak Dharma dengan nada otoriter. Aku merasa marah karena ia tidak mengikuti perintahku, namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku terdiam 1000 bahasa, seolah-olah dia tahu lebih banyak dariku. Kecurigaanku kini meluas, bukan hanya kepada Aditya dan Arya, tetapi juga kepada sopir taksi misterius ini yang tampaknya terlalu ahli dalam hal pengintaian. Saat taksi akhirnya berhenti di pojok area parkir yang paling gelap, aku melihat Aditya turun dari mobil hitam tadi bersama Arya dengan langkah waspada. Mereka tidak masuk melalui pintu utama, melainkan melewati sebuah pintu besi kecil yang biasanya digunakan oleh staf kebersihan atau petugas keamanan untuk akses masuk cepat. Ayo cepat keluar, aku harus menangkap mereka sekarang juga sebelum mereka menghilang di balik pintu itu, teriakku sambil berusaha membuka pintu taksi yang terkunci. Namun sebelum tanganku menyentuh gagang pintu, Pak Dharma dengan cepat menekan tombol pengunci otomatis dari panel kendalinya, membuatku terjebak di dalam mobil tua itu. Jangan turun dulu Maya, tunggu tepat 5 menit jika kau masih ingin melihat matahari besok pagi, bisiknya sambil mengeluarkan sebuah foto kusam dari balik saku. Di luar dugaanku, foto itu memperlihatkan wajah ayahku sedang berjabat tangan dengan dirinya saat mereka masih sangat muda, mengenakan seragam intelijen. Aku terkesiap melihat foto itu, sebuah gambar yang menunjukkan hubungan masa lalu yang sama sekali tidak pernah diceritakan oleh ayahku sebelum beliau wafat. Pak Dharma menatapku dengan tatapan yang kini melembut, seolah-olah ia sedang menjalankan sebuah tugas suci yang telah ia emban selama puluhan tahun demi keluargaku. Bapak, siapa sebenarnya Bapak ini? Kenapa Bapak punya foto bersama ayahku di dalam seragam seperti ini? Tanyaku dengan suara yang nyaris hilang karena rasa terkejut. Ia menjelaskan dengan suara rendah bahwa dirinya adalah mantan ajudan pribadi ayahku yang telah disumpah untuk menjaga aku dari segala bentuk ancaman yang datang. Kejutan ini membuat kemarahanku sedikit mereda, digantikan oleh rasa bingung yang luar biasa mengenai konspirasi apa yang sebenarnya sedang melingkari hidupku saat ini. Aku menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang perselingkuhan, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap yang melibatkan warisan dan kekuasaan keluarga. Udara di dalam taksi terasa semakin berat saat Pak Dharma mulai membocorkan informasi bahwa Aditya sebenarnya telah direkrut oleh kelompok saingan bisnis ayahku. Suamimu itu bukan orang baik, Maya. Dia mendekatimu hanya untuk mendapatkan kode akses brankas rahasia yang disimpan ayahmu di kantor pusat, ungkapnya tanpa basa-basi. Aditya tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Segala perhatian dan kasih sayangnya selama ini hanyalah topeng yang dirancang dengan sangat rapi untuk menghancurkan hidupku perlahan. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar kenyataan pahit ini. Jauh lebih menyakitkan daripada membayangkan suamiku sedang berpelukan dengan wanita lain di kamar hotel yang mewah. Lalu, Arya? Kenapa adikku ada di sana bersamanya? Jangan katakan dia juga mengkhianatiku. Seruku dengan isak tangis yang mulai pecah karena merasa dikelilingi oleh para pengkhianat. Pak Dharma memberitahuku bahwa Arya sebenarnya sedang melakukan penyamaran untuk mengungkap bukti-bukti kejahatan suamiku sebelum semuanya terlambat bagi kami semua. Perdebatan batin terjadi antara keinginanku untuk segera keluar atau tetap tinggal mengikuti rencana Pak Dharma yang tampak lebih strategis namun penuh dengan risiko. Konflik ini semakin nyata saat aku melihat beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam mulai mengepung pintu besi tempat Aditya dan Arya masuk. Lihat itu, mereka adalah anak buah Bram. Mereka tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalan mereka malam ini, tunjuk Pak Dharma.
Mereka membawa senjata api yang disembunyikan di balik jas, menunjukkan bahwa ini adalah operasi yang sangat berbahaya dan bisa berakhir dengan pertumpahan darah. Pak Dharma tetap tenang. Tangannya tetap berada di kemudi sementara matanya terus memantau setiap pergerakan di area parkir melalui spion luar yang mulai berembun. Aku merasa sangat kecil dan tidak berdaya, terkurung dalam sebuah kendaraan yang mungkin akan menjadi saksi bisu atas hancurnya seluruh duniaku dalam semalam. Tepat saat aku akan memohon pada Pak Dharma untuk memanggil bantuan polisi, ia malah mematikan lampu dashboard dan menyuruhku untuk merunduk serendah mungkin. Diam, jangan bersuara sedikit pun. Ada yang mendekat ke arah taksi kita dari arah jam 3. Perintahnya dengan nada bicara yang sangat tegas. Suasana menjadi sangat mencekam ketika suara langkah kaki berat mendekati taksi kami, dan seseorang mengetuk kaca jendela dengan keras menggunakan ujung laras pistol. Aku mengahan nafas, berdoa agar kami tidak terlihat di tengah kegelapan yang pekat ini. Sementara jantungku berdegup sangat kencang hingga terasa sangat sesak. Tiba-tiba, Pak Dharma menyalakan mesin taksi dengan sangat mendadak dan melakukan putaran balik yang ekstrim hingga membuat ban mobil berdecit keras di atas beton. Di tengah kekacauan itu, aku melihat melalui kaca belakang bahwa pria yang mengetuk jendela tadi adalah Bram, orang yang seharusnya berada di gudang. Taksi meluncur dengan kecepatan tinggi keluar dari area parkir hotel, meninggalkan Bram dan anak buahnya yang tampak geram karena kehilangan target yang sedang diincar. Pak Dharma mengemudi dengan keahlian yang luar biasa, meliuk-liuk di antara pilar-pilar beton sebelum akhirnya kembali ke jalan raya yang mulai terlihat lampu patroli. Kita harus kemana sekarang, Pap? Arya masih di dalam sana. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian menghadapi orang-orang jahat itu. Teriakku sambil menoleh ke belakang. Pak Dharma terus memacu kendaraannya menuju sebuah area yang tampak seperti perumahan kumuh di pinggiran kota, jauh dari kemewahan hotel yang baru ditinggalkan. Arya bisa menjaga dirinya sendiri, Maya. Fokus kita sekarang adalah mengamankan dokumen yang ada padamu sebelum mereka menyadari bahwa kau sudah tahu segalanya. Sahutnya tenang. Ia bersikeras bahwa kita harus bersembunyi di tempat yang tidak akan pernah disangka oleh kelompok Aditya maupun kelompok Bram yang saling bersaing. Keheningan kembali melanda di dalam taksi, namun kali ini rasa curigaku beralih kepada Pak Dharma yang tampaknya tahu terlalu banyak tentang jalur pelarian. Bapak bilang Bapak ajudan ayahku, tapi kenapa baru sekarang Bapak muncul? Kenapa tidak dari dulu Bapak memperingatkanku tentang Aditya? Tanyaku dengan nada penuh selidik. Aku mulai mempertanyakan apakah benar dia adalah orang kepercayaan ayahku, atau justru dia adalah pihak ketiga yang memiliki kepentingan sendiri dalam perebutan warisan. Waktunya belum tepat, Maya. Ayahmu berpesan agar aku hanya bertindak jika nyawamu benar-benar berada di ujung tanduk seperti saat ini. Jawabnya tanpa menoleh sedikit pun. Konflik kepercayaan ini membuatku merasa terasing, bahkan dari satu-satunya orang yang saat ini tampaknya sedang berusaha menyelamatkanku dari maut yang mengintai. Aku mencoba mencari ponselku untuk menghubungi bantuan, namun aku baru menyadari bahwa ponselku telah hilang, kemungkinan terjatuh saat aku berlari mengejar taksi tadi. Pak Dharma tiba-tiba menghentikan mobilnya di sebuah gang sempit yang gelap, di depan sebuah bangunan tua dengan pintu kayu yang sudah mulai lapuk dimakan. Turun sekarang, masuk ke dalam dan jangan nyalakan lampu apapun. Aku harus pergi menjemput Arya di titik pertemuan rahasia. Perintahnya sambil membukakan pintu. Ia menoleh ke arahku dan berkata dengan nada yang sangat serius bahwa aku harus menunggu di dalam bangunan itu selama tepat 5 menit. Ingat Maya, 5 menit. Jika lewat dari itu aku belum kembali, larilah sekencang mungkin menuju kantor polisi di ujung jalan sana. Tambahnya lagi. Instruksinya terdengar sangat aneh, namun sorot matanya menunjukkan bahwa melanggar aturan ini bisa berakibat fatal bagi keselamatanku dan juga bagi misi Arya. Aku melihatnya kembali ke mobil dan menghilang ke dalam bayang-bayang jalanan yang sunyi dengan gerakan yang sangat senyap seperti hantu di tengah malam. Detik demi detik berlalu dengan sangat lambat di dalam bangunan tua itu, membuatku merasa seperti sedang menunggu eksekusi mati di tengah kesunyian malam. Ketegangan mencapai puncaknya saat menit keempat berjalan ketika aku mendengar suara langkah kaki dari arah pintu depan yang perlahan-lahan semakin mendekat ke arahku. Siapa di sana? Pak Dharma? Arya? Tolong jangan bercanda, ini sama sekali tidak lucu. Seruku dengan suara bergetar sambil menggenggam sebuah kayu penyangga yang rapuh. Seorang pria dengan penutup wajar berdiri tepat di ambang pintu.
tangannya memegang sebuah alat yang tampak seperti detonator kecil yang siap untuk ditekan. Aku memejamkan mata, bersiap untuk ledakan yang mungkin akan mengakhiri segalanya. Namun tiba-tiba pintu belakang terbuka dan Pak Dharma masuk menyeret tubuh Aditya. "Jangan takut Maya, pria bertopeng ini adalah rekan kerjaku," ucap Pak Dharma tenang, dan pria bertopeng itu justru memberi hormat militer kepada supir taksiku. Setelah identitas Pak Dharma terungkap sebagai atasan intelijen, suasana yang tadinya penuh ketakutan kini berubah menjadi operasi penangkapan yang sangat terorganisir di bawah komando. Aku masih terpaku menatap suamiku, Aditya, yang kini diborgol dengan kasar oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang baru saja bermunculan dari balik dinding. "Maya, tolong aku, mereka salah paham, aku tidak melakukan apapun, aku dijebak oleh Bram dan Arya," teriak Aditya dengan wajah yang penuh luka lebam. Ternyata, selama ini kepolisian telah mengincar kelompok kriminal internasional yang menggunakan bisnis suamiku sebagai kedok untuk pencucian uang dalam skala yang sangat masif. Arya muncul dari kegelapan dengan luka memar di wajahnya, namun tersenyum lega ke arahku, membuktikan bahwa dialah yang selama ini menjagaku dari dekat. "Maafkan aku, Kak. Aku harus berbohong demi keselamatanmu dan demi menangkap tikus ini di lubangnya sendiri," bisik Arya sambil memelukku erat sekali. Namun, kedamaian sejenak itu tidak berlangsung lama ketika sebuah suara tembakan terdengar dari kejauhan, memecahkan kesunyian malam di gang sempit yang tadinya terkendali. Bram muncul di ujung gang dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Tampaknya ia tidak akan membiarkan Aditya ditangkap begitu saja karena alasan tertentu. "Serahkan Aditya kepadaku sekarang juga, atau tempat ini akan berubah menjadi kuburan massal bagi kalian semua," teriak Bram sambil mengacungkan senapan otomatisnya. Terjadi kontak senjata yang sengit antara pihak kepolisian dan kelompok Bram, memaksaku untuk meringkuk di bawah meja kayu tua sambil menutup telinga rapat-rapat. Pak Dharma dengan sigap membalas tembakan sambil memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk segera mengevakuasi aku dan Arya dari zona berbahaya ini secepat mungkin. Konflik ini menunjukkan betapa dalamnya lubang hitam yang telah digali oleh Aditya, yang kini justru tampak ketakutan melihat teman-temannya sendiri ingin membunuhnya. Di tengah hujan peluru yang berterbangan, aku melihat Aditya mencoba melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas yang sedang fokus membalas tembakan dari arah depan. "Dia kabur! Pak Dharma, Aditya melarikan diri ke arah gudang belakang!" teriakku histeris saat melihat bayangan suamiku melompat melewati jendela kecil yang pecah karena tembakan. Ia berhasil melepaskan satu tangannya dari borgol dan merayap menuju sebuah motor yang terparkir tidak jauh dari lokasi. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang sangat dalam. Aku merasa dikhianati dua kali, pertama oleh kebohongannya, dan kedua oleh kenyataan bahwa ia bahkan tidak memikirkan keselamatanku saat maut sedang mengintai kami. Arya berusaha mengejarnya, namun Pak Dharma melarangnya karena risiko terkena tembakan nyasar dari kelompok Bram yang kini mulai menggunakan granat asap untuk mengacau. Aku hanya bisa melihat siluet pria yang kucintai itu perlahan menghilang ke dalam kabut asap, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Sesaat sebelum Aditya benar-benar menghilang di balik kabut, sebuah ledakan besar mengguncang area tersebut. Namun ledakan itu bukan berasal dari granat asap milik kelompok Bram. Ternyata, motor yang digunakan Aditya untuk melarikan diri telah dipasangi alat pelacak sekaligus bahan peledak oleh seseorang yang jauh lebih licin dari siapapun. Motor itu meledak tepat saat Aditya mencoba memacu kecepatannya, menciptakan bola api raksasa yang menerangi langit malam Jakarta yang biasanya gelap dan penuh polusi ini. "Siapa yang melakukannya? Siapa yang meledakkan motor itu? Apakah kalian yang melakukannya?" tanyaku dengan suara histeris kepada Pak Dharma yang tampak terkejut. Kejutan besar menghantam kesadaranku ketika aku melihat sosok yang berdiri di balkon gedung tua di atas kami dengan memegang remote kontrol di tangannya. Sosok itu adalah Pak Heru, pengacara pribadi keluargaku yang selama ini selalu memberikan saran hukum yang tampak sangat tulus kepadaku dan almarhum ayah. Pagi harinya, aku duduk di ruang tunggu kantor polisi dengan perasaan hampa, menatap dinding putih yang tampak begitu kaku dan sama sekali tidak bersahabat. Aditya ternyata selamat dari ledakan semalam karena terlempar jauh sebelum bensin menyambar mesin. Namun luka bakar di sebagian wajahnya membuat penampilannya kini menyerupai monster. Ia kini mendekam di dalam sel isolasi, menolak untuk berbicara kepada siapapun kecuali kepadaku. Sebuah permintaan yang membuatku merasa sangat enggan untuk memenuhinya. "Nyonya Maya, suamimu bersikeras ingin bicara. Dia bilang ini menyangkut keselamatan nyawa Anda di masa depan," ujar salah seorang petugas penyidik kepadaku dengan sopan.
Pak Dharma menemaniku dengan setia, memberikanku secangkir kopi panas yang rasanya hambar, seolah-olah seluruh indera perasaku telah mati bersamaan dengan runtuhnya kepercayaanku. Konflik batin untuk memaafkan atau membencinya terus berkecamuk di dalam kepalaku, menciptakan kebisingan yang jauh lebih mengganggu daripada suara ketikan mesin tik. Saat aku akhirnya melangkah masuk ke ruang kunjungan yang dipisahkan oleh kaca tebal, aku melihat seorang pria yang sama sekali tidak kukenali lagi sebelumnya. Tatapan mata Aditya dingin dan penuh dengan kebencian, seolah-olah dialah korban yang dikhianati dalam seluruh skenario gila yang melibatkan banyak nyawa orang-orang ini. Kau pikir kau sudah menang, Maya? Kau pikir Pak Dharma dan Arya itu pahlawanmu? Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi sebenarnya. Desisnya melalui interkom. Ia berbisik dengan suara parau dan penuh ancaman, mengatakan bahwa apa yang terjadi malam ini barulah permulaan dari kehancuran yang akan menimpa seluruh keluargaku. Bantu aku keluar dari sini, atau aku akan membocorkan dokumen rahasia ayahmu yang akan membuat nama baik keluargamu hancur dalam semalam. Ancamnya lagi. Aku merasa mual mendengar ancaman itu, menyadari bahwa pria ini benar-benar tidak pernah mencintaiku dan hanya melihatku sebagai jaminan keselamatannya sendiri. Pertengkaran hebat terjadi di antara kami melalui interkom itu, di mana aku melepaskan semua amarah yang telah kupendam selama bertahun-tahun pernikahan yang melelahkan ini. Kau pikir aku peduli dengan harta itu? Ambil saja semuanya. Aku lebih baik hidup miskin daripada harus melihat wajahmu lagi, Aditya, teriakku sambil memukul kaca. Aku menyatakan bahwa aku tidak akan pernah membantunya, bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahku demi sebuah kebenaran. Petugas keamanan harus melerai kami, karena Aditya mulai histeris dan mencoba memecahkan kaca pemisah dengan tangannya yang masih terbalut perban medis yang sangat tebal. Aku keluar dari ruangan itu dengan air mata yang mengalir deras, merasa sangat lelah secara fisik dan emosional. Seolah-olah seluruh energiku telah tersedot habis. Di luar, Pak Dharma menatapku dengan simpati yang mendalam. Namun ia juga tahu bahwa perjuangan ini masih sangat jauh dari kata berakhir bagi kami. Namun kejutan lain kembali menantiku saat aku kembali ke rumah kami, yang kini dipenuhi oleh garis polisi dan petugas yang sedang melakukan penggeledahan. Nyonya, kami menemukan sesuatu di dalam brankas rahasia di ruang kerja almarhum Tuan. Anda mungkin perlu melihat ini sendiri sebelum kami membawanya, kata seorang petugas. Di dalam brankas itu, mereka menemukan sebuah surat yang ditulis oleh ayahku sesaat sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit karena penyakit jantung. Surat itu bukan berisi tentang pembagian harta, melainkan pengakuan bahwa Arya yang selama ini bersamaku ternyata bukanlah adik kandungku yang sebenarnya, melainkan anak Pak Dharma. Ayahmu menukar kalian saat bayi demi melindungi Arya dari musuh politiknya dan melindungimu dengan memberikan penjaga terbaik di dunia ini. Jelas Pak Dharma lirih. Jadi pria yang selama ini kuanggap adikku adalah orang asing yang dikirim oleh ayahku untuk menjadi pelindung rahasia yang paling setia seumur hidupku. Kenyataan bahwa Arya adalah anak kandung Pak Dharma membuatku merasa dunia ini seolah-olah terbalik dan tidak masuk akal dalam hitungan detik yang sangat singkat. Aku menatap Arya yang sedang berdiri di pojok taman, mencoba mencari kemiripan wajahnya dengan Pak Dharma. Namun ternyata mereka telah melakukan operasi plastik untuk penyamaran. Jadi selama ini kau membohongiku? Kau bukan adikku? Semua kenangan masa kecil kita, apakah itu semua juga hanya bagian dari tugasmu? Tanyaku dengan nada kecewa. Pak Dharma akhirnya duduk bersamaku di teras rumah, menjelaskan bahwa ayahku sangat mencintai kami berdua dan rela melakukan apapun agar kami selamat. Konflik identitas ini membuatku merasa kehilangan arah, seolah-olah seluruh masa laluku adalah bangunan yang dibangun di atas pasir yang kini sedang tersapu ombak. Aku merasa menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu apa-apa dalam permainan besar ini, padahal akulah yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh drama ini. Arya mendekatiku dan meminta maaf karena telah membohongiku selama bertahun-tahun. Namun ia menegaskan bahwa cintanya kepadaku sebagai seorang kakak adalah sangat nyata dan tulus. Maya, aku mungkin bukan adik sedarahmu, tapi aku bersumpah demi nyawaku bahwa aku akan selalu melindungimu seperti yang diminta oleh ayahmu di hari terakhirnya, ucapnya tulus.
Ia menceritakan bagaimana ia harus menjalani latihan berat di Akademi Intelijen Luar Negeri demi mempersiapkan diri menghadapi hari-hari gelap seperti saat ini yang kita alami. Kami berdua kini harus menghadapi kenyataan bahwa Pak Heru, pengacara keluarga kami, adalah pengkhianat utama yang bekerja sama dengan kelompok kriminal tersebut untuk uang. Pak Heru tahu tentang rahasia penukaran bayi ini dan berencana menggunakannya untuk memeras kami dan mengambil alih seluruh kekuasaan perusahaan melalui celah hukum yang rumit. Pertarungan kini bergeser dari masalah rumah tangga menjadi perang terbuka untuk mempertahankan integritas dan martabat keluarga yang telah dibangun dengan susah payah oleh ayah. Di tengah pembicaraan serius itu, tiba-tiba terdengar suara sirene ambulans yang masuk ke halaman rumah kami dengan kecepatan tinggi, menciptakan kepanikan baru di antara petugas. "Nyonya, ibu Anda pingsan di kamarnya. Sepertinya beliau terkena serangan jantung lagi karena mendengar berita tentang Tuan Aditya di televisi," teriak asisten rumah tangga kami. Kami segera membawanya ke rumah sakit menggunakan ambulans tersebut. Namun di tengah perjalanan, mobil itu tiba-tiba berbelok arah menuju jalur yang tidak menuju rumah sakit. "Hei, kau mau bawa kami kemana? Ini bukan jalan menuju rumah sakit pusat. Putar balik sekarang juga atau aku akan melaporkanmu," teriak Arya kepada sopirnya. Aku menyadari ada yang salah saat melihat sopir ambulans itu menggunakan masker hitam dan terus menatap spion dengan sorot mata penuh dendam yang sangat tajam. Konflik fisik terjadi di dalam ruang medis ambulans yang sempit saat Arya mencoba merebut kemudi dari tangan pria misterius yang ternyata anak buah Pak Heru. Dalam perkelahian yang sengit itu, alat pacu jantung yang terpasang di tubuh ibuku sempat terlepas, membuat suasana menjadi sangat kritis dan mencekam bagi kami semua. "Arya, hentikan! Ibu tidak bisa bernafas. Tolong pasangkan kembali alatnya sekarang juga sebelum terlambat," teriakku sambil menangis histeris di samping tubuh ibu yang mulai membiru. Aku berusaha memasangkannya kembali dengan tangan yang gemetar hebat, sementara ambulans terus melaju dengan tidak stabil dan hampir menabrak beberapa kendaraan lain dari arah depan. Kejutan besar terjadi ketika ambulans itu akhirnya berhenti di depan sebuah gudang tua milik ayahku yang sudah lama tidak beroperasi karena sengketa lahan yang panjang. Pintu belakang ambulans itu dibuka dengan kasar, dan bukannya dokter yang muncul, melainkan sesosok wanita yang sangat mirip denganku berdiri di sana dengan senyum kemenangan. "Halo Maya, akhirnya kita bertemu juga setelah sekian lama kau menikmati kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku," ucap wanita itu, Elena, saudara kembar rahasiaku. Kemunculan Elena yang sangat mirip denganku membuat seluruh saraf di tubuhku seolah-olah mati rasa karena syok yang teramat dalam dan tidak bisa dinalar. Ia melangkah masuk ke dalam ambulans dengan gaya anggun namun dingin, menatap ibuku yang sedang terbaring lemah dengan tatapan yang penuh dengan rasa benci yang mendalam. "Kau terkejut, Maya? Kau pikir kau anak tunggal yang paling disayangi? Ibu kita ini yang membuangku ke panti asuhan hanya karena aku lahir dengan cacat kecil di kaki," bentaknya. Elena menjelaskan bahwa dialah yang selama ini mengendalikan Aditya dari balik bayang-bayang, menggunakan kemiripan wajahnya untuk memanipulasi banyak orang termasuk para pemegang saham perusahaan. Konflik antara kami berdua pecah seketika, di mana ia menuduhku telah mencuri kehidupan mewah yang seharusnya menjadi miliknya jika ayah tidak membuangnya dulu. Aku mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa aku sama sekali tidak tahu tentang keberadaannya. Namun ia tidak peduli dan tetap bersikeras untuk menghancurkanku. Arya yang masih berjuang melawan sopir ambulans berhasil melumpuhkan lawannya dan segera keluar untuk menolongku dari cengkraman Elena yang mulai bertindak sangat anarkis dan brutal. "Lepaskan dia, Elena. Kau sudah gila. Apa yang kau lakukan ini tidak akan memberikanmu apapun selain penjara," teriak Arya sambil menodongkan senjatanya ke arah Elena. Namun Elena ternyata tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh Pak Heru yang muncul dari balik pintu gudang dengan membawa tumpukan dokumen yang sudah ditandatangani secara ilegal. Mereka berencana memaksa ibuku yang sedang sekarat untuk menandatangani surat penyerahan seluruh aset keluarga kepada Elena sebagai ahli waris sah yang baru muncul kembali. Aku merasa sangat marah dan muak melihat pengkhianatan ini. Menyadari bahwa seluruh hidupku telah dikelilingi oleh serigala berbulu dongga yang hanya menginginkan harta saja. Pak Dharma yang baru tiba dengan mobil polisinya segera mengepung area gudang tersebut. Namun Pak Heru mengancam akan meledakkan ambulans beserta ibuku di dalamnya.
Negosiasi yang sangat tegang berlangsung di bawah terik matahari yang menyengat, di mana nyawa ibuku menjadi taruhan utama dalam permainan kekuasaan yang sangat kotor ini. Pak Heru, saya tidak menyangka Anda serendah ini. Ayah saya sangat mempercayai Anda lebih dari siapapun di dunia ini. Teriakku dari kejauhan dengan penuh emosi. Aku memohon pada Elena untuk melepaskan ibu kami, karena bagaimanapun juga, ibu tidak bersalah atas apapun yang terjadi pada masa lalu mereka saat proses kelahiran. Namun Elena justru tertawa bahak-bahak dan mengatakan bahwa ibu kitalah yang sebenarnya meminta ayah untuk membuang salah satu dari kami demi alasan kesempurnaan sosial semata. Pernyataan ini menjadi konflik batin baru bagiku, membuatku mulai meragukan sosok ibu yang selama ini kupuja sebagai wanita paling suci dan penuh kasih sayang. Aku melihat ke arah ibu yang masih setengah sadar, mencari jawaban di matanya yang sayu, namun ia hanya bisa menangis tanpa mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Di tengah kebuntuan itu, Pak Dharma memberikan isyarat rahasia kepada Arya untuk melakukan sebuah tindakan nekat yang bisa mengakhiri drama penyandaraan ini dalam hitungan detik. Arya tiba-tiba menarik sebuah kabel rahasia dari bawah ambulans yang ternyata adalah sistem pemutus arus utama yang ia pasang sendiri saat modifikasi dulu. "Sekarang Maya, lari sejauh mungkin," teriak Arya sambil menarikku keluar dari pintu samping yang terbuka otomatis karena sistem listrik yang mati total secara mendadak. Seketika itu juga, sistem pengunci pintu ambulans terbuka dan aku berhasil menyeret ibu keluar menuju perlindungan polisi di balik barikade mobil yang sangat kokoh. Kejutan terbesar muncul ketika Elena mencoba mengejarku, namun langkahnya terhenti saat Aditya muncul dari balik semak-semak dengan membawa sepucuk surat wasiat asli yang sangat penting. Aditya ternyata bukanlah pengkhianat sepenuhnya. Ia mendekati Elena hanya untuk mencari tahu di mana surat wasiat asli ayah disembunyikan agar ia bisa memberikannya kepadaku sebagai tebusan. Kami berhasil melarikan diri ke lokasi aman di bawah pengawasan ketat tim intelijen Pak Dharma. Sementara Aditya masih dalam pengawalan bersenjata untuk keselamatannya. Aditya menyerahkan dokumen yang dibawanya kepadaku dengan tangan gemetar. Matanya mencerminkan rasa penyesalan yang sangat dalam atas segala kebohongan yang ia lakukan. "Buka dokumen ini, Maya. Ini adalah surat wasiat asli yang tidak pernah sempat didaftarkan oleh Pak Heru karena dia ingin mengubah isinya demi Elena," bisiknya parau. Aku membuka amplop coklat besar itu dan menemukan instruksi rahasia ayah tentang sebuah brankas tersembunyi yang lokasinya bukan di bank ataupun di rumah kami yang lama. Konflik kepemilikan aset perusahaan kini menjadi semakin nyata, karena dokumen ini menunjukkan bahwa seluruh kendali saham diserahkan kepadaku, tanpa ada celah bagi Elena untuk menggugat. Rasa sedih kembali menyeruak saat aku membaca betapa ayah sangat memikirkan keselamatanku bahkan hingga detik-detik terakhir hidupnya, yang penuh dengan tekanan politik. Pak Dharma segera menganalisis isi dokumen tersebut dan menyadari bahwa kode brankas yang disebutkan adalah gabungan dari tanggal lahirku dan tanggal lahir Arya. "Ini aneh. Kenapa ayahmu menyertakan tanggal lahir Arya jika dia tahu Arya bukan anak kandungnya?" tanya Pak Dharma dengan dahi yang berkerut memikirkan teka-teki tersebut. Kami berdiskusi panjang mengenai motif tersembunyi ayah yang mungkin ingin menyatukan kami kembali melalui harta warisan ini, agar tidak terjadi perselisihan di masa depan nanti. Ketegangan meningkat saat intelijen melaporkan bahwa Pak Heru telah menyewa tentara bayaran untuk mencari keberadaan kami dan merebut kembali surat wasiat asli tersebut dengan kekerasan. "Kita harus segera ke lokasi brankas itu malam ini juga, Pak Dharma. Saya tidak mau menunda lagi dan membiarkan mereka selangkah lebih maju dari kita," tegasku penuh keyakinan. Pak Dharma setuju, namun ia memperingatkan bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi jebakan maut jika koordinat yang diberikan ayah telah bocor ke tangan musuh. Perjalanan menuju lokasi brankas rahasia dilakukan dengan menggunakan 3 mobil identik untuk mengecoh para pengintai yang sudah mulai membuntuti kami sejak keluar dari markas. "Arya, kau tetap di mobil belakang sebagai umpan. Aku dan Maya akan berada di mobil tengah dengan pengawalan tertutup," instruksi Pak Dharma melalui radio panggil. Di sepanjang jalan tol yang gelap, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres karena mobil pengawal di depan kami tiba-tiba melambat tanpa ada hambatan apapun. "Pak Dharma, kenapa mereka melambat? Apakah ada masalah teknis pada kendaraan di depan kita?" tanyaku dengan perasaan cemas yang mulai merayap di dada. Tiba-tiba, suara ledakan ban terdengar sangat nyaring dan mobil kami tergelincir hebat sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan beton yang sangat keras di sisi kiri jalan raya. Konflik fisik tak terhindarkan
Saat dua mobil hitam besar memblokade jalan dan beberapa orang bersenjata laras panjang keluar dengan gerakan yang sangat profesional. Kami terkepung di tengah jalan tol yang sunyi, dengan lampu mobil musuh yang menyilaukan mata, dan suara tembakan peringatan yang menggema di udara malam. Keluar sekarang dan serahkan dokumen itu, atau kami akan meledakkan mobil ini bersama kalian di dalamnya. Teriak salah satu pria berseragam hitam itu. Pak Dharma mencoba membalas tembakan sambil melindungiku, namun jumlah mereka terlalu banyak untuk dihadapi hanya oleh kami berdua di posisi yang sangat terbuka ini. Ambil dokumen ini, lari ke arah semak-semak di sana. Arya akan menjemputmu di koordinat cadangan. Bisik Pak Dharma sambil memberikan tas berisi surat wasiat kepadaku. Aku berlari sekuat tenaga di tengah desingan peluru. Namun saat aku mencapai titik pertemuan, kejutan pahit kembali menghampiriku tanpa peringatan sedikit pun. Arya tidak ada di sana, melainkan Elena yang berdiri dengan memegang ponsel Arya yang sudah hancur berkeping-keping, tersenyum lebar menyambut kedatanganku yang malang. Elena menatapku dengan tatapan pemenang, sementara dua orang pria berotot mencengkeram lenganku dengan sangat kasar, hingga aku mengerang kesakitan di bawah cahaya bulan. Kau pikir Arya pahlawanmu? Dia hanyalah bidak yang mudah digerakkan oleh uang, Maya. Dia sudah kuserahkan pada Pak Heru untuk diinterogasi, ucapnya dingin. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar, namun melihat ponsel Arya yang hancur membuat hatiku diliputi keraguan yang sangat menyakitkan mengenai kesetiaan saudara angkatku itu. Kau bohong, Arya tidak akan pernah mengkhianatiku, apalagi demi uang kotor dari kalian. Teriakku sambil berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pria-pria itu dengan sekuat tenaga. Konflik batin ini sangat menyiksaku, antara percaya pada kenangan masa kecil kami, atau kenyataan pahit yang kini sedang dipamerkan oleh saudara kembarku di depan mata. Elena tertawa mengejek. Suaranya terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan yang selama ini kupelihara dengan sangat hati-hati sejak kebenaran tentang keluarga kami terungkap. Ia merampas tas dokumen dari tanganku dan membukanya dengan gerakan yang sangat terburu-buru, mencari kunci akses ke berangkas rahasia yang selama ini ia idamkan. Akhirnya, semua yang seharusnya menjadi milikku akan kembali ke tanganku malam ini juga. Kau tidak pantas memiliki semua ini, Maya, serunya penuh ambisi. Elena memerintahkan anak buahnya untuk membawaku ke gudang tua, tempat Pak Heru sudah menunggu dengan perlengkapan untuk membuka brankas secara paksa jika diperlukan nantinya. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa berdoa agar Pak Dharma selamat dari serangan di jalan tol jadi dan bisa segera menemukan lokasiku sebelum semuanya benar-benar berakhir. Aku melihat keluar jendela mobil yang gelap, memikirkan bagaimana hidupku berubah dari seorang istri yang bahagia menjadi target perburuan harta dalam waktu yang sangat singkat. Ketakutan akan masa depan keluargaku dan kesehatan ibuku yang semakin menurun terus membayang-bayangi setiap embusan napas yang kuambil di dalam mobil penculik ini. Setibanya di gudang tua, aku dilemparkan ke sebuah ruangan pengap yang hanya diterangi oleh satu lampu bohlam yang berkedip-kedip tidak stabil di atas plafon. Pak Heru muncul dari balik bayang-bayang dengan senyum liciknya yang khas, memegang sebuah alat pemindai retina yang tampaknya akan digunakan pada dokumen ayah. Selamat datang kembali ke realitas, Maya. Kau harus tahu bahwa ayahmu sebenarnya sudah memecat Pak Heru 10 tahun yang lalu karena pengkhianatan, ungkap Pak Heru. Pernyataan ini menjadi konflik baru yang sangat membingungkan, membuatku tidak tahu lagi siapa yang sebenarnya bisa kupercaya di dunia yang penuh tipu daya ini. Jangan percaya padanya, Maya. Dia hanya ingin mengadu domba kita agar kita saling menghancurkan. Teriak suara dari sudut ruangan yang ternyata adalah Arya. Arya dalam kondisi terikat dan babak belur, namun sorot matanya tetap menunjukkan tekad yang kuat untuk melindungiku meski nyawanya sendiri sedang terancam saat ini. Kejutan luar biasa terjadi saat Elena mencoba memindai kode wasiat tersebut, namun perangkat elektronik di tangannya justru mengeluarkan asap tebal dan meledak kecil di wajahnya. Ternyata, dokumen yang dibawa oleh Aditya dan kuberikan kepada Elena adalah dokumen palsu yang sudah dipasang jebakan teknologi pelacak sekaligus perusak perangkat elektronik musuh. Apa ini? Berani-beraninya kau menipuku dengan kertas sampah ini. Di mana dokumen aslinya, Maya? Teriak Elena sambil menjambak rambutku dengan kemarahan yang meluap-luap. Aku hanya tersenyum tipis, meski menahan sakit, menyadari bahwa Aditya benar-benar telah menebus kesalahannya dengan memberikan dokumen palsu yang sangat cerdik sebagai pengalih perhatian musuh. Di saat yang sama,
pintu gudang didobrak oleh pasukan khusus intelijen yang dipimpin langsung oleh Aditya, yang ternyata sudah bekerja sama dengan Pak Dharma sejak awal. Aditya membawa dokumen asli di tangannya, dan pengungkapan terbesar adalah bahwa dia sebenarnya adalah agen rahasia yang menyamar untuk mendekati Elena. Suasana gudang seketika berubah menjadi medan perang saat pasukan khusus mulai melumpuhkan anak buah Pak Heru dengan serangan yang sangat cepat dan sangat presisi. Aditya mendekatiku dengan langkah mantap, mengabaikan Elena yang masih berteriak histeris karena wajahnya yang terkena percikan ledakan kecil dari perangkat elektronik palsu tadi pagi. Maafkan aku karena harus berperan sebagai suamimu yang brengsek selama ini, Maya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar jaringan Elena dari dalam, ucapnya. Pengakuan ini membuatku merasa seperti sedang dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai, di mana identitas orang-orang terdekatku ternyata hanyalah topeng dari sebuah misi rahasia. Konflik emosional meledak di hatiku. Aku merasa lega karena suamiku ternyata orang baik, namun kecewa karena pernikahan kami ternyata hanyalah bagian dari tugas intelijen negara. Jadi, selama 7 tahun ini, apakah tidak ada sedikit pun rasa cinta yang nyata di antara kita berdua? Tanyaku dengan air mata mengalir. Aditya terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, sementara tim medis mulai mengevakuasi Arya yang terluka cukup parah akibat siksaan anak buah Pak Heru. Tugas ini adalah hidupku, Maya, namun melindungimu telah menjadi kebutuhan pribadi yang melampaui perintah dari atasan manapun di markas besar intelijen saat ini, jawabnya. Jawaban yang ambigu itu semakin menambah luka di hatiku, menyadari bahwa seluruh pondasi hidupku telah hancur dan aku harus membangunnya kembali dari nol sendirian. Pak Heru mencoba melarikan diri melalui pintu rahasia di belakang gudang, namun ia segera dihadang oleh Pak Dharma yang sudah menodongkan senapan ke arah kepalanya. Permainanmu sudah berakhir, Heru. Dokumen korupsimu sudah berada di tangan kejaksaan sejak 1 jam yang lalu. Kau tidak punya jalan keluar lagi, tegas Pak Dharma. Elena yang melihat sekutu utamanya tertangkap mulai kehilangan akal sehatnya dan mencoba menyerangku dengan pisau kecil yang ia sembunyikan di balik gaunnya yang mewah. Perkelahian fisik terjadi antara aku dan Elena di tengah kekacauan itu, di mana ia terus berteriak tentang ketidakadilan yang ia terima sejak lahir di panti asuhan. Kau punya segalanya. Kau punya ayah, ibu, dan kekuasaan. Aku hanya punya kemarahan yang membakar setiap sel di tubuhku selama puluhan tahun ini, teriaknya. Aku berusaha menahan serangannya, mencoba menjelaskan bahwa aku juga menderita karena tidak pernah tahu tentang keberadaannya dan selalu merasa ada bagian yang hilang dalam hidupku. Konflik ini berakhir saat Elena jatuh tersungkur dan menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa kebenciannya tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah hilang selama ia dibuang. Aditya segera mengamankannya dan membawanya pergi bersama para tahanan lainnya, meninggalkan aku berdiri sendirian di tengah gudang yang sunyi dengan perasaan yang sangat hampa. Aku melihat sekeliling, mencari pegangan untuk berdiri tegak, namun duniaku seolah-olah terus berputar tanpa henti, memberikan kejutan-kejutan yang menyakitkan jiwa dan ragaku. Tepat saat aku pikir semuanya telah selesai, Pak Dharma mendekatiku dengan wajah yang sangat pucat dan menyerahkan sebuah kalung liontin yang jatuh dari saku Elena. Maya, lihat liontin ini. Ini bukan liontin biasa, ini adalah kunci fisik terakhir untuk membuka brankas rahasia ayahmu yang sebenarnya ada di makamnya, ungkapnya. Aku membuka liontin itu dan menemukan selembar foto lama yang memperlihatkan ibu kandungku sedang menggendong 3 bayi, bukan hanya 2 bayi kembar. Kejutan yang sangat memukul jantungku ini mengungkapkan fakta bahwa kami sebenarnya terlahir sebagai kembar 3 dan ada 1 saudara lagi yang masih misterius keberadaannya. Siapa bayi ketiga ini, Pak Dharma? Di mana dia sekarang dan kenapa ayah tidak pernah menyebutkan tentang kehadirannya dalam wasiatnya? Tanyaku dengan suara yang serak. Pak Dharma hanya menunduk dan dari balik pintu gudang yang rusak, muncul Bram yang memberikan hormat dengan cara yang sama persis seperti Aditya lakukan tadi. Bram melangkah maju ke arahku. Penampilannya yang tadinya tampak seperti preman jalanan, kini berubah menjadi sangat rapi dan penuh wibawa seperti seorang perwira tinggi. Saudaramu yang ketiga telah berdiri di depanmu sejak malam pertama kau membuntuti suamimu ke hotel, Maya, ucap Bram dengan suara berat yang menenangkan. Aku hampir pingsan mendengar kenyataan ini.
Menyadari bahwa musuh bisnis yang selama ini kutakuti ternyata adalah saudara laki-lakiku sendiri yang juga menyamar sebagai intelijen. Konflik keluarga ini semakin rumit karena Bram selama ini berperan sebagai antagonis utama hanya untuk memancing Elena dan Pak Heru keluar dari tempat persembunyian mereka. Kami bertiga, Aditya, aku dan Arya, semua bekerja di bawah instruksi rahasia ayahmu untuk melindungimu dari konspirasi yang jauh lebih besar ini, tambah Bram. Aku merasa seperti orang asing di tengah pertemuan keluarga yang aneh ini, di mana setiap orang memiliki agenda tersembunyi yang saling tumpang tindih satu sama lain. Malam itu juga, kami memutuskan untuk melakukan penggerebekan ke sebuah lokasi yang selama ini dianggap sebagai markas utama pendanaan kelompok Pak Heru di pinggiran Jakarta. Kita harus menghancurkan sumber dana mereka sebelum para investor asing menarik dukungan dan melarikan diri ke luar negeri dengan uang perusahaan, perintah Bram. Pak Dharma memimpin tim pertama melalui jalur darat, sementara Aditya dan aku ikut bersama tim kedua yang masuk melalui jalur perairan menggunakan perahu cepat. Konflik bersenjata kembali pecah saat kami mendekati dermaga pribadi yang dijaga ketat oleh tentara bayaran profesional yang dipersenjatai dengan peralatan militer yang sangat lengkap. Suara desing peluru dan ledakan dari granat cahaya membuat suasana malam itu menjadi sangat kacau dan penuh dengan ancaman kematian di setiap sudutnya. Aku meringkuk di balik perlindungan baja perahu, merasa bahwa hidupku kini sudah sepenuhnya terjebak dalam dunia spionase yang sangat mematikan bagi orang sipil sepertiku. Di tengah kontak senjata yang sengit, aku melihat Aditya melompat ke dermaga dengan keberanian yang luar biasa untuk melumpuhkan menara pengawas yang terus menembaki kami tanpa henti. Aditya, kembali. Itu terlalu berbahaya untuk kau lakukan sendirian tanpa dukungan tembakan perlindungan yang cukup. Teriakku dari kejauhan dengan penuh rasa khawatir yang mendalam. Namun ia tidak mendengarkan dan terus merangsek maju, menunjukkan keahlian tempur yang hanya dimiliki oleh agen lapangan elit yang sudah sangat berpengalaman menghadapi maut setiap harinya. Kejutan besar terjadi ketika salah satu penjaga menara ternyata adalah asisten pribadi ibuku yang selama ini kami anggap sebagai orang yang sangat setia. Kau pengkhianat, selama ini kau yang membocorkan lokasi kami kepada Pak Heru dan Elena, teriak Aditya saat berhasil melumpuhkan pria pengkhianat itu dengan satu serangan cepat. Aku merasa mual menyadari bahwa pengkhianatan ini telah merambah hingga ke lingkungan paling dalam dari kehidupan pribadi kami tanpa pernah terdeteksi sebelumnya. Setelah dermaga berhasil dikuasai, kami merangsek masuk ke dalam villa mewah yang dijadikan markas besar dan menemukan tumpukan dokumen transaksi ilegal yang sangat banyak jumlahnya. Lihat ini Maya, mereka sudah menjual hampir setengah dari aset perusahaan ayahmu ke perusahaan cangkang di negara suaka pajak, tunjuk Bram pada layar komputer. Aku merasa sangat marah melihat bagaimana harta peninggalan ayah dipermainkan dengan sangat kejam oleh orang-orang yang selama ini kusebut sebagai teman dan keluarga sendiri. Namun, kejutan terakhir di malam itu baru saja mulai saat kami membuka brankas utama di dalam villa tersebut yang ternyata berisi rekaman video ayah. Di dalam video itu, ayah mengungkapkan bahwa ibuku sebenarnya adalah pimpinan tertinggi dari organisasi kriminal internasional yang selama ini kami lawan habis-habisan dengan nyawa. Ibumu bukan korban Maya, dialah yang memerintahkan Pak Heru untuk menghabisi aku agar ia bisa menguasai seluruh jaringan bisnis ini sendirian tanpa gangguan. Pernyataan ayah dalam video tersebut membuat duniaku seolah-olah berhenti berputar dan rasa dingin yang amat sangat mulai merayap dari ujung kaki hingga ke jantungku. Aku menatap layar monitor itu dengan tatapan kosong, mencoba memproses kenyataan bahwa ibu yang sedang terbaring lemah di rumah sakit adalah otak di balik semua kekacauan ini. Ini tidak mungkin, ayah pasti salah, atau video ini adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan milik Pak Heru untuk menghancurkan mental kita. Teriakku histeris. Bram dan Aditya saling pandang. Raut wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah lama mencurigai fakta ini namun tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya kepadaku. Konflik batin yang sangat hebat terjadi di antara kami. Aku ingin segera ke rumah sakit untuk meminta klarifikasi, namun Pak Dharma melarangku demi keselamatan nyawaku. Ibumu sudah tidak ada di rumah sakit, Maya. Dia melarikan diri sesaat setelah Pak Heru tertangkap oleh tim intelijen kita di gudang tadi. Rasa dihianati oleh orang tua kandung sendiri adalah luka yang jauh lebih dalam daripada dihianati oleh suami atau rekan bisnis manapun yang pernah kukenal di dunia. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Bram, merasakan kehancuran yang total atas citra keluarga harmonis yang selama ini kupelihara dengan penuh rasa bangga dan cinta. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa harta bisa mengubah seorang ibu menjadi monster yang tega membunuh suaminya sendiri dan menelantarkan anak-anaknya? Tanyaku penuh kepedihan.
Pak Dharma menjelaskan bahwa ibu kami berasal dari keluarga mafia kelas kakap di luar negeri dan pernikahannya dengan ayah hanyalah strategi untuk memperluas wilayah kekuasaan bisnisnya. Kejutan demi kejutan terus berdatangan, mengungkapkan bahwa Elena sebenarnya adalah anak kesayangan ibu yang dilatih secara khusus untuk menjadi penerusnya di masa depan yang akan datang. Aku hanyalah anak yang dianggap gagal dan lemah karena aku lebih memilih jalan hidup yang jujur dan mengikuti jejak integritas yang dimiliki oleh ayah. Kami segera menyusun rencana untuk mengejar ibu sebelum dia berhasil menyeberangi perbatasan negara dengan membawa sandera penting yang baru saja kami ketahui keberadaannya dari log komunikasi. Ibu membawa Arya bersamanya. Dia tahu Arya adalah kelemahan terbesarmu dan Pak Dharma. Dia akan menggunakan Arya sebagai tameng hidup untuk pelariannya nanti, ungkap Ditya. Ketegangan memuncak saat kami menyadari bahwa Arya bukan hanya saudara angkatku, tetapi dia sebenarnya memegang kode enkripsi terakhir untuk mencairkan dana cadangan keluarga di Swiss. Konflik fisik kembali pecah di jalur perbatasan ketika tim kami menyergap konvoi mobil mewah yang dikawal oleh tentara bayaran berpakaian sipil namun dengan senjata berat. Suara tembakan menyalak di tengah hutan perbatasan yang gelap, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menari-nari di bawah sorot lampu mobil yang saling berkejaran satu dengan yang lainnya. Aku memegang senjata cadangan dengan tangan gemetar, bersiap untuk menghadapi konfrontasi terakhir dengan wanita yang melahirkanku namun kini menjadi musuh terbesarku di dunia. Tepat di puncak bukit perbatasan, mobil ibu terpojok oleh barikade polisi dan tim intelijen yang sudah mengepung seluruh area tersebut dari berbagai arah yang berbeda. "Keluar ibu, jangan korbankan Arya demi ambisi butamu. Semuanya sudah berakhir, tidak ada tempat lagi bagimu untuk melarikan diri," teriakku melalui pengeras suara dengan penuh emosi. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seorang wanita dengan wajah yang tetap anggun meski dalam situasi terdesak keluar dengan menodongkan pistol ke pelipis Arya yang lemas. "Kau terlalu lemah untuk menjadi anakku, Maya. Jika aku tidak bisa memiliki kekuasaan ini, maka tidak akan ada seorang pun yang boleh memilikinya di keluarga ini," teriak ibu. Kejutan tragis terjadi ketika ibu menekan pelatuk pistolnya, namun pelurunya bukan mengenai Arya, melainkan mengenai dirinya sendiri sebagai tindakan bunuh diri yang sangat dramatis. Di saat tubuhnya jatuh, dia menjatuhkan sebuah kunci kecil ke tangan Arya yang ternyata adalah kunci dari sebuah kotak rahasia di dalam brankas makam ayah. Kematian ibu yang sangat mendadak di depan mataku sendiri meninggalkan trauma yang sangat mendalam dan membuatku kehilangan kesadaran selama beberapa jam di lokasi kejadian perkara. Saat aku terbangun, aku mendapati diriku berada di dalam sebuah mobil yang terus melaju kencang di tengah kegelapan malam yang terasa sangat asing dan mencekam. "Sudah bangun, Maya. Tenanglah, aku bukan ibumu yang kejam itu. Aku hanya ingin kau menyelesaikan satu urusan terakhir untukku sebelum kau bebas selamanya," ujar suara pria. Aku tersentak saat menyadari bahwa sopir mobil ini adalah Pak Heru yang ternyata berhasil meloloskan diri dari kawalan Pak Dharma saat kekacauan penembakan di bukit tadi. Konflik ini belum berakhir. Pak Heru masih memiliki rencana cadangan untuk menggunakan aku sebagai kunci hidup demi membuka kotak rahasia yang dijatuhkan ibu sebelum ia wafat. Jangan coba-coba berteriak atau melompat keluar. Mobil ini sudah dipasangi sensor peledak yang akan aktif jika pintu dibuka tanpa kode darurat dariku. Aku merasa sangat tidak berdaya, terperangkap di dalam kendaraan yang bisa menjadi peti matiku kapan saja jika Pak Heru memutuskan untuk mengakhiri hidup kami berdua di sini. "Kemana kau membawaku, Heru? Semuanya sudah hancur. Kau tidak akan mendapatkan apapun selain hukuman mati atas segala kejahatan yang telah kau lakukan," teriakku penuh amarah. Pak Heru hanya tertawa dingin, matanya terus menatap jalanan yang mulai masuk ke area pelabuhan peti kemas yang sangat luas dan dipenuhi oleh bayangan menara derek raksasa. "Harta ayahmu bukan hanya uang, Maya. Ada daftar nama pejabat korup dunia yang nilainya jauh lebih mahal daripada emas batangan manapun yang pernah kau lihat," ungkapnya. Aku menyadari bahwa pengkhianatan ini melibatkan jaringan global yang sangat besar, dan aku adalah bidak terakhir yang mereka butuhkan untuk membuka pintu ke rahasia gelap dunia tersebut. Ketegangan semakin meningkat saat aku melihat kapal barang besar sudah menunggu di dermaga, siap untuk membawaku keluar dari wilayah hukum Indonesia menuju tempat yang tak dikenal. Di pelabuhan, Pak Heru menyeretku turun dari mobil dengan tangan terikat dan mulut yang disumpal kain agar aku tidak bisa meminta bantuan pada petugas pelabuhan yang mungkin lewat. "Ikut aku diam-diam, atau teman intelijenmu yang bernama Aditya itu akan menerima paket berisi bom di rumah persembunyiannya dalam waktu 5 menit dari sekarang," ancamnya.
Aku terpaksa mengikuti langkahnya menaiki tangga kapal yang curam, merasa bahwa harapanku untuk selamat kini sudah mendekati titik nol yang sangat menakutkan bagi jiwaku. Namun konflik fisik terjadi di atas geladak kapal saat tiba-tiba lampu pelabuhan padam secara serentak dan suara desingan panah bius terdengar menjatuhkan para penjaga satu persatu. "Maya, tundukkan kepalamu, kami sudah di sini, jangan bergerak sedikit pun dari posisimu sekarang," teriak suara yang sangat kukenal. Suara itu adalah suara Arya. Arya muncul dari balik peti kemas dengan gerakan ninja yang sangat cepat, menunjukkan bahwa dia telah pulih dari luka-lukanya dan siap untuk menyelamatkanku kembali dari cengkeraman maut Pak Heru. Dalam kekacauan di atas kapal yang bergoyang karena ombak besar, Pak Heru mencoba menembakku sebagai tindakan balasan terakhirnya karena merasa rencana pelariannya sudah gagal total malam ini. "Jika aku tidak bisa mendapatkan rahasia itu, maka kau akan membawanya ke liang kubur bersamamu, Maya," teriaknya sambil mengarahkan pistolnya ke arah dadaku dengan tangan gemetar. Kejutan luar biasa muncul saat sesosok bayangan melompat di depanku untuk menjadi perisai hidup dari peluru yang diletuskan oleh Pak Heru dengan penuh kebencian yang mendalam. Bayangan itu adalah Elena, saudara kembarku, yang ternyata juga berhasil melarikan diri dan memilih untuk melindungi aku daripada membiarkan Pak Heru membunuh anggota keluarga terakhirnya. Peluru itu mengenai bahu Elena membuatnya terjatuh ke lantai dingin geladak, sementara Arya dengan cepat melumpuhkan Pak Heru dengan satu tendangan telak di bagian lehernya. Di saat terakhirnya sebelum ditangkap, Pak Heru membisikkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Ia mengatakan bahwa ayahku sebenarnya masih hidup dan sedang menonton kita semua. Berita bahwa ayahku mungkin masih hidup membuat seluruh anggota tim intelijen dan kepolisian terdiam dalam kebingungan yang sangat dalam di atas geladak kapal yang mulai terang kembali. Aku segera menghampiri Elena yang merintih kesakitan karena luka tembak di bahunya, mencoba memberikan pertolongan pertama dengan merobek kain pakaianku untuk menahan pendarahannya yang cukup deras. "Kenapa kau melakukannya, Elena? Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan orang yang selama ini kau anggap sebagai musuh bebuyutanmu sendiri dalam hidup?" tanyaku penuh haru. Elena menatapku dengan mata yang mulai sayu. Ia tersenyum tipis sambil memegang tanganku dengan sisa-sisa tenaga yang masih ia miliki di tubuhnya yang mulai melemah. "Karena aku baru menyadari bahwa kita adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, Maya. Ibu sudah tiada, dan aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang memiliki wajah yang sama denganku," bisiknya. Konflik kebencian di antara kami seolah-olah menguap begitu saja, digantikan oleh ikatan persaudaraan yang baru tumbuh di tengah genangan darah dan deru mesin kapal barang tersebut. Aditya dan Pak Dharma segera mengamankan Pak Heru dan membawanya ke ruang interogasi khusus di bawah dermaga untuk menggali informasi lebih lanjut tentang keberadaan ayah yang sangat misterius itu. "Bicara sekarang, Heru, di mana Tuan Besar berada? Jika kau bicara jujur, mungkin kau bisa mendapatkan keringanan hukuman di pengadilan nanti," gertak Pak Dharma dengan penuh amarah. Pak Heru hanya tertawa kecil. Bibirnya yang berdarah membentuk senyum misterius yang membuat bulu kuduk kami semua berdiri karena merasa ada ancaman lain yang lebih besar. "Tuan Besar tidak berada di tempat yang bisa kalian jangkau dengan senjata dan lencana polisi kalian. Dia adalah hantu yang mengendalikan semua ini dari balik bayangan," sahutnya dengan nada mengejek. Ketegangan memuncak saat kami menyadari bahwa seluruh operasi yang kami jalankan selama ini mungkin hanyalah bagian dari skenario besar yang disusun oleh ayahku sendiri untuk tujuan tertentu. Aku merasa sangat lelah dengan segala teka-teki ini, seolah-olah aku hanyalah boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat dalam sebuah drama kehidupan yang sangat kejam. Kami memutuskan untuk segera menuju ke makam ayah di taman pemakaman mewah di pinggiran Jakarta untuk membuktikan kebenaran di balik wasiat terakhir yang ditinggalkan oleh ibu. Jika ayah benar-benar masih hidup, maka makam itu pasti kosong atau berisi petunjuk penting lainnya tentang rencana akhirnya bagi kita semua, ujar Bram penuh keyakinan. Di tengah perjalanan yang sunyi, aku tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan bahwa ayah memalsukan kematiannya hanya untuk melindungi kami dari ancaman ibu yang merupakan pimpinan organisasi kriminal internasional. Konflik kepercayaan kembali muncul dalam diriku. Apakah aku harus merasa bahagia karena ayah masih hidup, atau merasa marah karena ia telah membohongi kami selama 2 tahun yang menyakitkan ini? Aditya terus memegang tanganku, memberikan dukungan moral yang sangat kubutuhkan saat ini, meskipun aku tahu dia juga sedang berjuang dengan keraguan pribadinya sebagai seorang agen rahasia. Suasana malam itu terasa sangat panjang, seolah-olah fajar tidak akan pernah datang untuk menerangi kebenaran yang terkubur dalam-dalam di balik tanah kuburan tersebut. Setibanya di pemakaman, kami segera menuju ke nisan ayah dengan membawa kunci liontin yang diberikan ibu sebelum ia wafat sebagai alat akses utama menuju brankas tersembunyi.
Cepat buka brankasnya, Maya. Kita tidak punya banyak waktu sebelum fajar tiba dan orang-orang mulai berdatangan ke area publik ini untuk berziarah pagi hari, desak Pak Dharma. Aku memasukkan kunci liontin itu ke dalam lubang rahasia yang tersembunyi di balik ornamen marmer nisan, dan seketika itu juga terdengar suara mekanisme mesin yang bergerak di bawah tanah. Sebuah laci besi kecil muncul dari dasar nisan, dan di dalamnya terdapat sebuah pemindai sidik jari yang masih aktif dengan lampu indikator berwarna merah yang berkedip-kedip pelan. Kejutan terbesar terjadi saat aku menempelkan jariku ke pemindai tersebut, namun sistem justru memberikan pesan suara yang sangat mengejutkan melalui pengeras suara kecil yang tersembunyi. Selamat datang kembali, Maya. Jika kau mendengar suara ini, berarti aku sudah berhasil menyelesaikan misiku untuk menghancurkan organisasi ibumu secara total dari dalam sistem mereka. Suara ayah dari mesin itu terdengar sangat jernih, seolah-olah beliau sedang berdiri tepat di sampingku dan berbisik langsung ke telingaku dengan penuh rasa kasih sayang yang tulus. Aku harus memalsukan kematianku agar ibumu tidak lagi mencurigai gerak-gerik tim intelijen kita yang sedang berusaha membongkar jaringan pencucian uangnya secara internasional, ungkap rekaman tersebut. Di dalam berangkas kecil itu, kami menemukan sebuah dokumen digital yang berisi semua bukti keterlibatan pejabat-pejabat tinggi negara yang selama ini menjadi pelindung bagi bisnis kotor organisasi ibu. Konflik kepentingan politik ini membuatku menyadari bahwa perjuangan kami selama ini bukan hanya masalah keluarga, melainkan masalah kedaulatan negara yang sedang dipertaruhkan di meja hijau nantinya. Ayahmu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Maya. Dia rela hidup dalam pengasingan dan dianggap sudah mati hanya demi memastikan masa depan kalian tetap aman dan bersih dari noda kriminal, ujar Pak Dharma. Aku merasa sangat bangga namun sekaligus sangat sedih karena harus kehilangan momen berharga bersama ayah selama bertahun-tahun demi sebuah tugas negara yang sangat berat ini. Namun, kejutan paling emosional adalah saat pintu rahasia di sebuah bangunan kecil di sudut pemakaman terbuka, dan sesosok pria dengan kursi roda keluar dengan didampingi oleh beberapa perawat medis berseragam putih. Ayah, apakah itu benar-benar ayah? Tolong jangan katakan ini adalah ilusi lain dari segala kegilaan yang terjadi malam ini. Teriakku sambil berlari menuju arah pria tua tersebut dengan air mata yang tumpah deras. Pria itu menatapku dengan mata yang masih tajam, meski tubuhnya tampak sudah sangat rapuh karena penyakit kronis yang dideritanya selama masa persembunyiannya yang sangat panjang itu. Kemarilah putriku, maafkan ayahmu yang tua ini karena harus memberikan beban yang begitu berat pada bahumu yang kecil selama ini, jawab ayah dengan suara yang sangat lemah. Pertemuan ini menjadi puncak dari segala drama yang kami lalui, di mana rasa rindu yang terpendam selama bertahun-tahun meledak dalam sebuah pelukan hangat yang sangat emosional bagi kami berdua. Bram, Aditya, dan Arya berdiri di belakangku dengan sikap hormat yang sempurna, menunjukkan rasa bangga mereka atas kembalinya pimpinan sejati dari misi rahasia keluarga besar ini. Kebahagiaan itu terganggu saat ayah memberitahu kami bahwa Pak Heru sebenarnya hanyalah umpan kecil dan bos besar yang sebenarnya sedang bergerak menuju lokasi kami sekarang dengan pasukan tempur lengkap. Organisasi ibumu memiliki dewan direksi yang tidak akan membiarkan rahasia mereka terbongkar begitu saja oleh keluarga kita. Mereka sedang melakukan serangan balik terakhir untuk membumi hanguskan tempat ini. Peringat ayah. Konflik bersenjata paling dahsyat pecah di area pemakaman saat helikopter tempur muncul dari balik awan dan mulai menembakkan roket ke arah bangunan utama tempat kami berada saat ini. Suasana menjadi seperti neraka di bumi. Nisan-nisan mewah hancur berkeping-keping terkena ledakan. Dan tim intelijen kita harus bertempur habis-habisan untuk melindungi ayah dan aku dari serangan udara tersebut. Aditya dan Bram segera memimpin perlawanan, menggunakan peluncur rudal panggul untuk mencoba menjatuhkan helikopter yang terus memburu kami dengan sangat brutal dan tanpa ampun sedikit pun bagi warga sipil. Di tengah kekacauan perang yang melanda taman pemakaman tersebut, aku melihat Elena mencoba berdiri, meskipun bahunya masih terluka parah demi membantu Arya memasang barikade pertahanan di depan pintu masuk. Kita tidak akan membiarkan mereka menyentuh ayah. Ini adalah saatnya kita sebagai anak-anaknya membuktikan bahwa kita adalah pejuang yang sesungguhnya di keluarga ini. Teriak Elena penuh semangat juang yang membara. Kejutan tak terduga terjadi saat helikopter musuh tiba-tiba meledak di udara sebelum sempat menembakkan roket berikutnya ke arah kami yang sedang terjepit di bangunan kecil itu. Ternyata, bantuan udara dari TNI telah tiba tepat pada waktunya setelah Pak Dharma berhasil mengirimkan sinyal darurat berkode merah ke markas besar militer pusat beberapa menit yang lalu. Di antara reruntuhan helikopter yang jatuh, aku melihat sebuah benda jatuh yang ternyata adalah tas hitam milik pimpinan Dewan Direksi organisasi tersebut yang berisi kode nuklir dunia.
Beberapa bulan kemudian, Jakarta dihebohkan oleh persidangan terbesar dalam sejarah negara, di mana semua tokoh pengkhianat dan gembong kriminal internasional akhirnya didudukkan di kursi pesakitan yang sangat dingin. Aku duduk di barisan depan ruang sidang bersama Aditya, Arya, Bram, dan Elena yang kini sudah pulih sepenuhnya dari luka-luka fisik maupun luka batin yang sempat dialaminya dahulu. Sidang hari ini akan memutuskan hukuman bagi Pak Heru dan antek-anteknya atas tuduhan pembunuhan berencana, pencucian uang, dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara kita, ujar Hakim Ketua dengan suara yang sangat tegas. Konflik hukum yang terjadi di dalam ruangan sidang tersebut berlangsung sangat alot karena para terdakwa memiliki pengacara-pengacara paling mahal dan licik yang terus mencoba mencari celah untuk meloloskan klien mereka. Namun, dengan bukti-bukti digital yang ditemukan dari brankas makam ayah, tidak ada satupun kebohongan yang bisa mereka sampaikan untuk menutupi semua kejahatan yang telah terorganisir dengan sangat rapi itu. Ayah memberikan kesaksian melalui rekaman video dari tempat perawatannya yang aman, menjelaskan secara detail kronologi bagaimana ibu dan Pak Heru menyusun rencana untuk menguasai aset perusahaan dengan cara-cara yang sangat keji. Saya siap menerima segala konsekuensi hukum atas pemalsuan kematian saya, asalkan kebenaran tentang organisasi kriminal ini terungkap secara tuntas ke hadapan publik dunia, tegas ayah dalam rekaman video yang diputar di hadapan para hakim. Kejutan hukum muncul saat salah satu pengacara musuh mencoba mengajukan bukti bahwa aku sebenarnya adalah anak haram yang tidak berhak atas warisan apapun dari keluarga besar ayahku sendiri. Mereka mencoba menghancurkan kredibilitas pribadiku di depan umum dengan menyebarkan fitnah-fitnah keji tentang masa laluku yang sebenarnya tidak pernah terjadi sama sekali dalam kehidupan nyata yang kujalani. Aku merasa sangat marah dan malu. Namun Aditya terus menggenggam tanganku dengan erat, memberikan kekuatan padaku untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi oleh permainan kotor dari pihak lawan tersebut. Keadaan berbalik menguntungkan kami saat Elena maju ke meja saksi dan memberikan kesaksian yang sangat mengejutkan tentang bagaimana ia dicuci otaknya oleh ibu sejak masih kecil di panti asuhan luar negeri. Semua yang dikatakan pengacara itu adalah bohong. Maya adalah anak sah, dan akulah yang selama ini dimanipulasi untuk membencinya demi kepentingan harta ibu kita sendiri, teriak Elena dengan lantang di depan persidangan. Kesaksian Elena ini mematahkan semua strategi pertahanan Pak Heru, membuat para hakim semakin yakin bahwa ada konspirasi besar yang berusaha menghancurkan hak waris yang sah demi kekuasaan ilegal organisasi. Konflik ini berakhir dengan keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Pak Heru dan hukuman mati bagi beberapa pimpinan Dewan Direksi organisasi kriminal internasional tersebut yang tertangkap hidup-hidup. Suasana di ruang sidang meledak dengan sorak-sorai keadilan dari para korban penipuan perusahaan kami. Sementara aku hanya bisa menangis lega karena perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil yang adil bagi semua pihak. Setelah sidang berakhir, kami berkumpul di Taman Kantor Pengadilan untuk merayakan kemenangan kecil ini, sebelum kembali ke kehidupan normal kami yang baru dimulai kembali dari awal yang bersih. Maya, ini adalah surat pembebasan tugas untuk Aditya dan Bram. Mereka sekarang adalah warga sipil biasa yang bisa menemanimu mengelola perusahaan ayah dengan cara yang jujur dan benar, ucap Pak Dharma sambil tersenyum bangga. Aku merasa sangat bahagia mendengar berita itu. Namun kejutan terakhir di hari persidangan itu muncul saat seorang pria asing dengan setelan jas abu-abu mendekatiku dan memberikan sebuah amplop biru tua. Pria itu mengaku sebagai kurir dari bank rahasia di Zurich, Swiss yang diperintahkan untuk menyerahkan kunci kedua dari brankas ayah yang selama ini dianggap hanya mitos belaka. Kunci ini hanya bisa diaktifkan jika Maya dan Elena menyatukan sidik jari mereka secara bersamaan pada alat sensor khusus yang ada di dalam amplop ini, Nyonya, ungkap kurir misterius itu. Rasa bahagia kami seketika berubah menjadi ketegangan baru saat kami menyadari bahwa permainan harta ini ternyata masih memiliki babak tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya oleh siapapun dalam tim intelijen. Kami membawa amplop biru itu ke markas rahasia untuk dianalisis oleh para ahli teknologi sebelum kami berani menyatukan sidik jari kami sesuai instruksi kurir misterius dari Swiss tadi pagi. Hati-hati Maya, bisa jadi ini adalah jebakan terakhir dari sisa-sisa anggota Dewan Direksi yang masih berkeliaran di luar sana mencari cara untuk membalas dendam kepada kita. Peringat Aditya dengan nada yang sangat serius. Konflik batin kembali menyerangku. Aku ingin tahu apa isi brankas di Zurich itu. Namun aku sangat takut jika itu akan kembali memancing maut masuk ke dalam kehidupan keluarga kami. Elena menatapku dengan penuh keyakinan. Seolah-olah dia sudah siap menghadapi apapun resikonya, asalkan rahasia besar ayah ini bisa terungkap sepenuhnya tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Saat kami akhirnya memutuskan untuk menempelkan jari kami secara bersamaan, sebuah hologram muncul dari perangkat di dalam amplop tersebut, menampilkan peta digital menuju sebuah lokasi rahasia di Pegunungan Alpen.
Jika kalian melihat peta ini, berarti keadilan sudah ditegakkan di Indonesia. Namun perjuangan melawan korupsi global baru saja dimulai oleh kalian sebagai generasi penerus keluarga. Ucap suara ayah yang kali ini terdengar lebih muda dalam rekaman tersebut. Kejutan yang sangat memukul kami adalah saat hologram itu menunjukkan bahwa Pak Dharma sebenarnya adalah saudara jauh dari pimpinan organisasi kriminal ibu yang selama ini kami lawan dengan sekuat tenaga. Pak Dharma, apakah ini benar? Kenapa ayah mengatakan bahwa Bapak memiliki hubungan darah dengan orang-orang kejam yang sudah membunuh begitu banyak orang tak bersalah itu? Tanyaku dengan suara yang sangat bergetar karena rasa tidak percaya. Pak Dharma terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah menjadi sangat pucat pasi seolah-olah rahasia paling kelam dalam hidupnya baru saja terbongkar di depan umum. Ketegangan di dalam ruangan markas memuncak saat Aditya dan Bram secara refleks menodongkan senjata mereka ke arah Pak Dharma, merasa telah dikhianati oleh mentor yang paling mereka percayai selama ini. Jelaskan sekarang Pak Dharma, atau kami akan menganggap Anda sebagai ancaman nomor 1 bagi keselamatan keluarga Maya dan ayah saat ini juga. Gertak Bram dengan penuh emosi yang meluap-luap di dalam dadanya. Konflik fisik hampir terjadi saat Pak Dharma mencoba mengambil sesuatu dari saku jaketnya, namun ia dengan cepat dihentikan oleh Arya yang sudah berada di belakangnya dengan teknik kuncian leher yang sangat mematikan bagi siapapun. Tunggu, biarkan dia bicara. Saya ingin mendengar kebenaran langsung dari mulut orang yang selama ini saya anggap sebagai pengganti ayah saya sendiri. Teriakku sambil mencoba melerai mereka semua yang sedang dalam emosi tinggi. Pak Dharma akhirnya mengaku bahwa ia memang sepupu dari pimpinan organisasi itu, namun ia membelot dan bekerja untuk ayah demi menebus dosa-dosa masa lalu keluarganya yang sangat kotor dan penuh darah. Pengakuan Pak Dharma membuat suasana menjadi sangat hening, dan kejutan besar kembali muncul ketika ia menyerahkan sebuah flash disk yang berisi daftar seluruh anggota intelijen yang sudah disuap oleh organisasi musuh selama puluhan tahun. Selama ini aku menjadi mata-mata ganda untuk melindungi kalian dari dalam sistem kepolisian yang sudah sangat korup ini, Maya. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianati percayaan ayahmu sedikit pun dalam hidupku. Ungkapnya penuh penyesalan. Aku merasa sangat bingung dan lelah, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar putih atau hitam, melainkan hanya ada berbagai macam warna abu-abu yang saling tumpang tindih secara rumit. Tiba-tiba, suara alarm markas berbunyi nyaring, menandakan bahwa lokasi kami sudah terdeteksi oleh radar musuh dan beberapa rudal jarak jauh sedang menuju ke arah koordinat markas kami saat ini juga. Kami hanya punya waktu kurang dari 2 menit untuk mengevakuasi semua orang sebelum markas ini hancur berkeping-keping terkena serangan udara dari musuh yang sangat misterius itu. Evakuasi dilakukan dengan sangat tergesa-gesa di tengah suara sirena yang terus memekakan telinga dan kepanikan yang mulai melanda seluruh staf pendukung di dalam markas rahasia intelijen tersebut malam itu. Aku ditarik oleh Aditya menuju helikopter evakuasi di atap gedung, sementara Bram dan Pak Dharma berusaha menyelamatkan semua data fisik yang tersisa agar tidak jatuh ke tangan musuh yang sedang menyerang. Cepat Maya, kita tidak punya waktu lagi untuk berdebat. Masuk ke helikopter sekarang juga sebelum rudal-rudal itu menghantam gedung ini dan kita semua terkubur hidup-hidup di sini. Teriak Aditya penuh kepanikan. Konflik antara keselamatan diri sendiri dan keinginan untuk menyelamatkan semua orang membuatku merasa sangat bersalah saat melihat beberapa petugas teknis masih tertinggal di dalam ruangan yang mulai dipenuhi asap tebal. Kejutan tragis terjadi saat sebuah ledakan pertama menghantam bagian bawah gedung, membuat seluruh struktur bangunan berguncang hebat dan helikopter hampir saja terjungkal dari landasan pacu yang ada di atap gedung. Di tengah kekacauan itu, Elena menunjukkan keberanian luar biasa dengan melompat kembali ke dalam gedung yang terbakar hanya untuk membantu Arya yang terjepit di antara reruntuhan beton yang runtuh menimpa kakinya tadi pagi. Elena, jangan kembali. Gedung ini akan segera runtuh dalam hitungan detik. Kau akan mati sia-sia jika terus mencoba masuk ke dalam sana sekarang juga. Teriakku sekuat tenaga dari ambang pintu helikopter yang sudah mulai terangkat naik ke udara. Namun Elena tidak memedulikan panggilanku dan terus merangkak masuk ke dalam asap pekat, membuktikan bahwa dia benar-benar telah berubah menjadi saudara yang sangat setia dan berani mempertaruhkan nyawanya sendiri demi orang lain. Ketegangan memuncak saat rudal kedua menghantam tepat di tengah gedung, menciptakan bola api raksasa yang menerangi langit malam Jakarta yang biasanya gelap dan penuh polusi udara ini dengan cahaya merah yang sangat mengerikan. Aku menangis histeris, menyangka bahwa aku baru saja kehilangan satu-satunya saudara kembarku dan saudara angkatku dalam satu ledakan yang sangat dahsyat tersebut di depan mataku sendiri. Namun, di tengah kobaran api yang membubung tinggi, aku melihat sesosok bayangan keluar dari pintu darurat atap gedung dengan menggendong seseorang di bahunya dengan tenaga yang tersisa sangat sedikit sekali.
Bayangan itu adalah Pak Dharma, yang ternyata berhasil menyelamatkan Elena dan Arya tepat sebelum seluruh lantai atas gedung itu runtuh ke bawah akibat ledakan rudal ketiga yang menghantam fondasi utama. Mereka selamat. Aditya, turunkan helikopter sedikit lagi agar mereka bisa melompat masuk ke dalam sini sebelum api mengepung seluruh area landasan pacu di atas gedung ini. Teriakku penuh harapan kembali. Konflik fisik melawan waktu berakhir saat mereka semua berhasil ditarik masuk ke dalam helikopter dengan luka bakar ringan, namun dalam kondisi yang masih bernafas secara normal meskipun sangat tersengal-sengal karena kekurangan oksigen. Helikopter segera menjauh dari lokasi saat seluruh gedung markas itu roboh menjadi tumpukan abu dan puing-puing besi yang sangat menyedihkan bagi siapapun yang pernah bekerja di sana selama puluhan tahun lamanya. Kami terbang menuju koordinat rahasia di sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu, di mana Ayah sudah menunggu dengan tim medis lengkap dan pengawalan militer yang jauh lebih besar daripada sebelumnya di daratan utama. Kalian semua pahlawan sejati. Sekarang kita harus menghadapi musuh terakhir kita yang selama ini bersembunyi di balik jabatan Menteri Pertahanan Internasional yang sangat berpengaruh di dunia keuangan, ungkap Ayah. Kejutan terbesar muncul saat Ayah menunjukkan foto pimpinan tertinggi organisasi global tersebut yang ternyata adalah kakek kandungku sendiri, ayah dari ibu yang selama ini kami anggap sudah meninggal sejak puluhan tahun yang lalu. Kakekmu adalah pendiri utama dari seluruh jaringan kriminal ini, dan dialah yang memerintahkan serangan rudal tadi karena dia tidak ingin ada satupun saksi hidup yang tersisa dari keluarga kita, tambah Ayah. Aku merasa sangat muak menyadari bahwa seluruh silsilah keluargaku dipenuhi oleh monster-monster haus kekuasaan yang tidak ragu untuk membantai cucu mereka sendiri demi mempertahankan imperium bisnis ilegal mereka di dunia. Setelah berhari-hari bersembunyi di pulau terpencil tersebut, kami akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari Interpol dan beberapa negara sekutu untuk melakukan serangan balik terhadap kakek dan organisasi globalnya yang sangat berbahaya itu. Operasi penangkapan dilakukan secara serentak di 12 negara berbeda, menghancurkan seluruh infrastruktur finansial dan militer milik organisasi kriminal kakek dalam satu gerakan yang sangat terkoordinasi dan sangat mematikan bagi mereka. Maya, hari ini fajar baru akan terbit bagi keluarga kita. Semua pengkhianat telah ditangkap dan kita akhirnya bisa hidup tanpa perlu selalu menoleh ke belakang karena rasa takut yang menghantui jiwa, ujar Aditya sambil merangkulku di tepi pantai pulau tersebut saat matahari mulai terbit dengan sangat indahnya. Konflik panjang yang melelahkan ini akhirnya mencapai titik akhir, di mana kebenaran telah ditegakkan dan keadilan telah membasuh semua luka yang pernah ada di dalam hati kami selama bertahun-tahun pernikahan sandiwara ini terjadi. Ayah, meskipun masih dalam kursi roda, tampak jauh lebih sehat dan bahagia karena ia bisa berkumpul kembali dengan ketiga anaknya, aku, Bram, dan Elena, serta saudara angkat kami, Arya, dalam satu meja makan yang penuh dengan tawa dan kedamaian yang hakiki. Aku bangga pada kalian semua. Kalian telah membuktikan bahwa meskipun kita lahir di tengah kegelapan, kita memiliki kekuatan untuk menjadi cahaya bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, ucap Ayah dengan penuh rasa haru yang mendalam. Elena dan Atu kini bekerja sama mengelola yayasan kemanusiaan untuk membantu anak-anak di panti asuhan, memastikan bahwa tidak akan ada lagi anak-anak yang merasa dibuang atau dimanipulasi seperti yang pernah dialami oleh Elena dahulu. Bram dan Arya tetap di kepolisian untuk membersihkan sisa-sisa korupsi, sementara Aditya memutuskan untuk benar-benar pensiun dari dunia intelijen dan hidup sebagai seorang arsitek taman yang tenang bersama diriku di rumah lama kami. Meskipun kedamaian telah kami raih, aku belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal dan harus dijaga dengan sangat hati-hati setiap hari agar tidak kembali hancur oleh kebohongan kecil sekalipun di masa depan. Mas Aditya, berjanjilah padaku bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi rahasia, tidak ada lagi panggilan tengah malam yang misterius, dan tidak ada lagi sandiwara dalam hubungan pernikahan kita berdua, pintaku sambil menatap matanya yang kini penuh dengan kejujuran yang murni. Aditya mencium tanganku dan bersumpah di depan ayah dan saudara-saudaraku bahwa hidupnya kini sepenuhnya didedikasikan untuk kebahagiaanku dan pemulihan nama baik keluarga besar kita yang sempat ternoda oleh masa lalu yang kelam itu. Konflik emosional terakhirku adalah memaafkan diri sendiri atas segala keraguan yang pernah ada, menyadari bahwa setiap kejadian pahit yang kami lalui adalah pelajaran berharga untuk membentuk kami menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana lagi. Di malam terakhir cerita ini, saat kami sedang mengadakan acara syukuran kecil di taman rumah, Pak Dharma datang menghampiriku dengan membawa sebuah kotak kayu kecil berukir indah yang tampak sangat tua dan antik sekali tampilannya. Nyonya Maya,
Ini adalah titipan terakhir dari almarhumah ibu Anda yang baru saja ditemukan oleh pengacara di Swiss setelah semua proses hukum internasional selesai dilakukan kemarin sore, ucap Pak Dharma dengan sangat hormat. Aku membuka kotak itu dengan tangan yang tidak lagi gemetar, dan di dalamnya terdapat sebuah kunci emas kecil serta sepucuk surat pendek yang ditulis dengan tulisan tangan ibu yang sangat rapi dan sangat anggun sekali gayanya. Kejutan terakhir menyambutku saat aku membaca kalimat terakhir di surat itu. Ibu mengungkapkan bahwa ada sebuah pulau rahasia di Pasifik yang diatasnamakan kepadaku, di mana tersimpan ribuan benih tanaman langka yang sengaja ia kumpulkan untuk menyelamatkan dunia dari krisis pangan di masa depan nanti. Ibu ternyata memiliki sisi kemanusiaan tersembunyi yang ia simpan sangat rapat hanya untukku, anak yang sebenarnya paling ia cintai namun paling ia takutkan akan hancur jika ia libatkan dalam dunianya yang sangat gelap dan sangat kejam dahulu.